Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Kekasih, ragaku boleh dengan yang lain, namun kesadaran jiwaku hanya menyebut namamu. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan memulai syair mengenal diri. Diri manusia, jin, setan, iblis, siluman atau ruh suci. Dari mana memulai syair mengenal diri? Satu-satu membaca diri jasmani atau ruhani, dari sifat mulia atau hewani, dari jasad bersifat hewani, dari jasad bersifat angkuh, dari jasad bersifat sombong dan takabur, dari jasad bersifat kasih dan sayang. Dari mana datangnya diri, disitulah kan kembali. Dari Adam sampai kami, dari timur hingga ke barat, semua sama berbadan manusiawi. Yang berbeda hanyalah sifat yang mensifati. Untuk apa mengenal diri bila tak mau menjadi sang pengasih? Untuk apa mengenal diri namun lupa empunya diri? Wahai manusia, siapa pemilik diri yang sejati? Jangan engkau mengakui sehelai rambut pun tak kau miliki. Ini syair pembuka diri, dengan wujud mencoba menggali tiga perkara yang hak dan pasti. Tahu tubuh, kalbi, nyawa, inilah janganlah lupa. Jalan yang satu walaupun terdapat 4 pintu: syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Haruslah tentu maksud jalan itu satu. Haruslah tahu akan aku. Aku itu dikandung tubuh kasar, halus batin hissi, sudahlah tentu aku. Aku itu berwujud satu, jadi tubuh, jadi hati, jadi nyawa, jadi rahasia. Bila ingin mengenal aku, haruslah tahu jalan tubuh, haruslah tahu jalan hati, haruslah tahu jalan nyawa, haruslah tahu jalan rahasia. Itulah jalan yang satu, jalan pulang kepada aku. Syariat adalah jalan tubuh. Tahu ketiadaan tubuh kita lahir dan batin, sahirnya tubuh batinnya anggota. Tarikat adalah jalan hati, tempat bergantung baik dan jahat, lahir dan batin, sahirnya akal, batinnya ingat kepada Allah. Hakikat adalah jalan nyawa, pencari jalan kepada Allah, lahir dan batin, sahirnya ingin batinnya Muhammad. Makrifat adalah jalan rahasia Allah yang punya kendali. Izinkanlah aku mencintai yang ingin kucintai. Restui aku merindu yang ingin kurindu. Walau bibir tak lagi mampu mengeja kata cinta, hati ini lebih terang dari yang diucapkan melalui kata-kata. Biarlah hati ini yang belajar mengejar kata-kata cinta. Biarkan angan ini menghafal rindu dalam sanubari, seperti burung yang terbang jauh menembus awan. Namun ia akan kembali lagi ke sarang tempat ia bersemayam dalam samudra cinta. Wahai sang pemahat jiwa, terangkan apa yang sedang aku alami ini dimanapun engkau berada. Biarkan angin ini menghafal rindu dalam sanubari, sebagai burung yang terbang jauh menembus awan. Namun ia akan datang kembali ke sarang tempat ia bersemayam dalam samudra cinta. Wahai sang pemahat jiwa, terangkan apa yang sedang aku alami ini dimanapun engkau berada. Nafas ini semakin sesak,
Wajah rembulan tak jua menampak. Aku tak ingin lagi pulang ke bumi. Biarkan aku bersemayam dalam pelukanmu. Sesekali aku sapa kembali getar-getar batin. Aku melihat wajah malam yang kelam, awan yang hitam di bawah kelipan sederet bintang. Seperti ada sebuah hati yang perih menjerit. Suaranya menembus langit mengusik nirwana. Rintihan yang tak kuasa dibendung dalam kalbu yang rapuh. Wahai rembulan, kemana kiranya kau sembunyi? Wajah malam yang tadinya cerah perlahan hilang, memudar seiring datangnya mentari pagi yang merubah lukisan malam. Hati pun kian luluh. Waktu demi waktu menahan rasa rindu dalam ruang kalbu yang bergemuruh. Jangan palingkan lagi pandangan dari aku. Engkau adalah mata hatiku. Aku bukan pujangga, apalagi mengajarkan hakikat cinta. Biarkan pikiran dan hati masing-masing yang menafsirkannya. Cinta begitu misteri. Tuhan berbisik pada setiap insan untuk dapat menyimak hakikat cinta. Namun mata dan telinga kadang tertipu dalam pandangan fata morgana. Pena mungkin menari, mengukir syair. Pencinta adalah perindu yang menetap kekasih di lubuk hati. Tanyakan saja, dalam setiap hati yang hening niscaya tersimpan cahaya cinta yang tulus dan mulia. Dan akhirnya aku terus termenung dalam tafakkur yang amat dangkalnya, dalam bisikan kata-kata yang tak bisa lagi ku mengerti. Aku tahu bahwa sesungguhnya dia dekat. Kini sang murid merintih lirih. Tak ada lagi sapa sang guru di gapura kalbu. Jiwa pun remuk, mabuk, terpesona asmara. Harapannya bagi menggantung di ranting yang kering. Andai dalam panas api tak terlihat dia, maka Ibrahim sang nabi takkan suka melihatnya. Tebarkanlah Ibrahim alaihissalam dalam pandangan mata. Padahal Ibrahim alaihissalam lebur dalam hakikat cintanya. Di manakah menemukan cinta? Ketika seruling cinta mengalun, semua jiwa merintih. Semerbak bunga menebarkan asmara pada pencinta. Jiwa pun mendaki pilu, terpesona lambaian seruling yang menggoda. Wahai kolbi, terangilah jiwa yang kosong ini. Dengan bismillah, aku mulai membuka syair makrifat diri agar mengenal siapa diri, apakah manusia, Allah atau Nabi. Tiap hari aku mencari di rumah guru dan kiai agar dapat mengenal ilahi, tapi ilmu syariat yang kudapati. Mulai aku mengenal diri satu persatu. Aku pelajari mulai kulit, bulu, sampai ruh idafi. Ternyata sehelai rambut pun tak kumiliki. 4 anasar dari ibuku, 4 anasar dari bapakku, 4 anasar dari Adam asal keturunanku. Itulah awal kejadian jasadku. Jasad jadi terurai sudah, tidak dapat berulah tingkah, tanpa diisi nyawa ataupun ruh, yang tiada lain ialah Rasulullah. Dasar ilmu makrifat sudahlah pasti. Awal agama mengenal ilahi. Jangan salah memilih lagi, mengutamakan sholat hasilnya rugi. Janganlah takut, janganlah gentar. Ilmu makrifat ilmu yang benar. Janganlah menyerah, apalagi pudar, walaupun akhirnya kohar keluar. Barang siapa dirindukan surga, dengan mudah mendapat ridhonya.
Tetapi bila Allah Ta'ala murka, rajin sholat balasannya siksa. Bismillah tadi awalnya permulaan. Titik nuk yang bernama insan. Jangan ragu mencari Tuhan. Rahasia Allah di dalam badan. Aku rindu pada Allah Tuhanku. Di mana berada tiadalah tentu. Itulah awal pada sangkaku. Ternyata lebih dekat dari daging dengan kuku. Tamatlah sudah riwayat diri yang mulanya daripada mani. Itulah asal kejadian diri. Tuntutlah pada guru yang benar ahli. Inilah sebenarnya wujud Muhammad, mengandung rahasia, menghidupkan jasad. Hendaklah diketahui satunya tempat siang dan malam selalu diingat. Suatu sifat telah menjadi di dalam rahim ibu sendiri. 9 bulan, 9 hari, inilah yang disebut sifat ma'ani. Sifat ma'ani sudah nyata. Lengkap sekalian 7 anggota aras dan kursi ikutlah serta sehingga cukup seluruh anggota. Angin itu wujud tarikat, menjadi nyawa pada malaikat. Membawa wahyu segera cepat, naik dan turun tiada terlambat. Ilmu tarikat, pakaian Nabi, itu asal mulanya terjadi dengan kodrat Halikul Bahri, jatuh ke dalam rahim ibu sendiri. Inilah anugerah jalan tarikat. Di dalam rahim ia bertempat, di dalam suluk ia bermakrifat. Hendak menjadikan suatu sifat. Ruh idafi hendaklah dikenal. Zikir yang 5 menjadi amal. Mengucapkan kalimat itulah asal solat kita, disitulah tinggal. Hasil solat adalah nikmat. Karena serahasia Allah dengan Muhammad sekalian Nabi, tiadalah ingat di Baitul Ma'mur, tempat yang rahmat. Sirullah itu yang utama. Solat itu tiang agama. Takbir ikut badan dan nyawa. Rahmat dan lasat akan diterima. Hapuslah sudah goresan hatiku mendengar suara di dalam kalbu. Asmanya 3, hakikat 1, sampai sudah yang kita tuju. Ilmu syariat membela kata, yang satunya dibelah 2. Alim ulama jangan dipercaya kalau mereka merasa kuasa. Amal solat tiada artinya bila hati syirik kotor jiwanya. Juga niat mencari pahala, jadi munafik kan nyata kelihatannya. Kalau bertemu rindukan bulan, tunjukkan muka taruh di depan. Pantang mundur pahlawan Tuhan, mati syahid menjadi jaminan. Hilangkan keakuanmu. Kalau engkau sudah bertemu, Allah itu tiada tentu. Yang ada itu hanyalah kamu. Jangan engkau bertaklid buta menuju pimpinan asal semula. Mari kita menuju Dia, Tuhan Allah tanpa perantara. Biar maling kerajaan dunia, ilmunya ambil asal sempurna. Tidak solat bukan ukurannya, siapa benar itu yang diterima. Iru-iru padang si bundan, patabila si ular lidi. Janganlah ragu mencari Tuhan. Rahasia Allah ada di dalam diri. Tuhan Allah telah berperi, setiap insan sudah diberi. Asalkan dia sudi mencari, tenangkan diri, tengoklah hati. Jangan susah mencari bila ada di batang bulu. Jangan susah mencari Allah. Rahasianya ada di dalam tubuh. Tidak susah mencari bila didapat dibuat kipas. Tidak susah mencari Allah. Rahasianya
ada di dalam nafas. Wahai sahabatku beriman, mengenal diri, janganlah enggan malu bertanya sesat di jalan. Di akhirat nanti pasti dapat siksaan. Pertama, air dijadikan zat Allah. Kedua, tanah dijadikan sifat Allah. Ketiga, api dijadikan sirullah. Keempat, angin dijadikan wujud Allah. Habislah sudah goresan hati, membuat syair sindiran wali. Perbaiki akhlak budi pekerti, pasti ke surga kita kembali. Sudahlah si bodoh ini bersyair. Semoga engkau bisa mengenal aku di dalam aku. Terima kasih sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.